Jadi kalau untuk usaha utama itu yaitu Handmade by. Oke, itu yang core-nya. Yang memang dari 2010. Mindset pertama itu adalah ini aku pengen Handmade by benar-benar jadi grosir besar. Grosir. Jadi ambil marginnya memang dikit, tapi kita mainnya adalah quantity. Lebih dari 1.500 model dan setiap satu model 3 sampai 7 warna. Sekarang berikut tombol merah. Ya. Ya. Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Itik. Dan hari ini ada di acara Rasu. Hah, kok horor gitu? Bukan, ini Bukan horor? Enggak ini. Rahasia sukses. Dan kita sudah bersama satu orang yang bisa dibilang sukses, Banget. Amin. Crazy Rich Aduh. Surabaya. Ada Hesti. Halo, Mbak. Luar biasa banget nih kalau misalkan kita lihat di TikTok ya, di Instagram. Instagram itu inspiring banget. Yang pertama yang aku tahu, koreksi kalau aku salah. Oke, siap. Hesti ini adalah lulusan sekolah dasar. Betul? Benar. Betul? Itu tepuk tangan dong. Harus di-appreciate. Lulusan dasar masa ditepuin Loh, tangan Kak? hebat dong. Tapi hasilnya sekarang Oh, gitu ya. Gini loh, dong. gini, sekolah tuh memang penting, tapi kan pengalaman hidup itu nggak bisa mengalahkan apapun juga kan, gitu. Dan yang paling penting, apapun pendidikannya, kalau semangatnya luar biasa, lihat Hasilnya. Istilahnya apa tuh? bisa mengalahkan para S1, S2, Aduh. S3, S-teler dan Apapun yang pernah- lainnya. Pernah kan apapun yang tidak bakal mengkhianati hasilnya, Pak? Apa? Usaha. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ini hasilnya, guys, tuh. Nah, jadi ini kita ngobrol-ngobrol. Buat yang belum tahu, Hesti ini dijuluki Crazy Rich Surabaya. Katanya ya. Katanya. Orang. Berarti tajir melintir. Enggak, orang-orang. Iya, benar. Saya sih alhamdulillah ya kalau ada Cukup. yang bilang seperti itu, ya alhamdulillah, maksudnya udah dibilang kayak gitu. Tapi sebenarnya saya sendiri, saya ini masih apa sih? Masih banyak kok orang-orang yang kaya gitu. Gak bakal ada. Beneran? Sebenarnya Iya, nggak- beneran. biasanya ada langit terus. Dari orang kaya emang suka begitu, merendah. Enggak. Jadi Hesti ini kalau kalian belum tahu, dia dan suaminya membeli mobil Atta Halilintar Dulu seharga 2019 ya? 2019. 2019. Itu katanya cash. Itu kan hanya titipan Allah kan. Oh iya betul. Keren banget. Itu uang semua, guys, ya. Uang semua. Ayah aja belum bisa, ya. Nanti segera ya, Ya, selawatin aja. Salawatin. Nah, sekali lagi ngobrol lagi salawat ya. Iya. Ya, Nah, mudah-mudahan, ya Allah. kita juga mau belajar karena ini kan adalah rahasia sukses. Siapapun bisa Jadi menjadi apapun. kayak Hesti. Sebenarnya bisnis utama kamu tuh apa sih, Ti? Jadi kalau untuk usaha utama itu yaitu Handmade by. Oke. Itu yang core-nya. Yang memang dari 2010. 10 Itu tahun, sebelum guys, tuh. sebelum nikah sama Mas Tom, Oke. kita bisnis bareng sejak pacaran. Wah, tuh Gitu. pacaran udah bisa bareng. Udah bisnis bareng. Umur? 18 tahun. Wih. Harusnya SMA. Cuman karena memang nggak sekolah, ya udah mau gimana lagi. Bisnis aja. Tunggu, aku kepikiran nih, Bun. Baru Apa-apa, kepikiran. apa-apa. Biasanya tuh pasangan tuh susah kan bisnis bareng. Iya memang Maksudnya susah. dua-duanya kan pasti punya ego masing-masing namanya Ah. pasangan ya. Iya benar, karena dua manusia yang kita satu, kita tuh kita sama lidah aja kadang sering Selibet, sedikit ya. ya, yang udah lama. Apalagi dengan orang yang berbeda ya, maksudnya kayak Mas Tom keras, saya juga keras, batu ketemu batu. Itu Dan gimana itu tuh? memang sangat susah sekali, apalagi di zaman kita masih muda gitu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit Oh, sering berantem. sering banget, apalagi bisnis. Sering banget. Kayak kita ya. Sama. Kayak kita. Udah tipis. Kayak Kita Tom and Jerry ya. ternyata bukan kita doang. Iya, Yang sering ada. berantem. Betul. Kelihatannya Karena tuh berdua kayak kita enak bisnis banget bareng ya. kan? Iya. Ini enak banget sih bisnis Tengkar bareng banget. suami istri gitu kan. Nah, padahal di belakangnya Aduh, di belakang itu baku hantam. Wow, jadi mau tidur aja tuh ngomongin bisnis. Kamu sih kemarin gini-gini Iya. aturan aku bilang tuh
caranya tuh begini. Apaan sih kamu sok ngerti deh? Karena kan aku lebih ngerti, aku bilang gitu kan. Jadi Biasa deh. tadi kalau misalkan si handmade shoes by, Susah ya. handmade shoes by enggak gampang sih, cuman kebolak-balik. Nah, itu aku ngelihat ya, kalau kalian lihat-lihat di katalognya. Nanti ada Instagram ini. Ya, nah kalian tuh bisa lihat ada satu sendal yang menurut aku familiar banget. Yang gambarnya Elmo itu loh, ya kan? Nah, itu iya. kalau misalnya kita ke pasar tuh biasanya pada jual tuh. Iya benar. Itu juga beberapa disuplai sama kita gitu. Dan Handmade Shoes by ini adalah grosir yang dimana white label. Jadi barang dari produk kita itu nggak ada mereknya. Jadi nggak ada nanti- merek Handmade nggak Shoes by? ada. Jadi orang mau beli Polos gitu. mau di Handmade Shoes by mereknya mana nggak ada. Handmade Shoes by adalah nama toko. Oke. Oh, bukan gitu. nama merek. Bukan nama mereknya si brandnya ini, karena untuk barangnya sendiri itu nanti akan di rebranding sama orang-orang brand-brand besar atau online shop kayak gitu. Oke, nah jadi dari awalnya tuh Handmade Shoes by, ya kan? Itu yang membuat kamu sukses. Tapi aku lihat ini harganya kan murah-murah banget ya. Benar. 18.000, 15.000. Itu ada untungnya. Ada. Jadi pertama kali belum bisa dibilang bisnis ya, masih kayak usaha gitu. Mindset pertama itu adalah oke, ini aku pengen Handmade Shoes by benar-benar jadi grosir besar. Grosir. Jadi ambil marginnya memang dikit, tapi kita mainnya adalah quantity gitu. Arti itu mindset dari awal. Pertama Jadi, kali sebelum ini. kita kan sebelum kita berbisnis kan kita punya purpose nih, punya tujuan. Tujuan lu itu di mana? Mau yang kualitasnya bagus atau mungkin apa ya namanya untuk kuantiti yang banyak atau kuantiti yang dikit gitu, tapi dengan margin yang banyak. Nah, saya pilih yang marginnya dikit tapi kuantitinya banyak. Oke. Gitu. Dari awal. Agar barang ini bisa digrosirkan. Nah, untuk perputarannya sendiri nih kan kuantiti banyak nih. Itu dalam sehari itu bisa ngejual berapa banyak biasanya? Untuk saat ini kalau dulu memang dikit masihan. Dikitnya berapa tuh? Pengen tahu. Dikitnya berapa tuh? Ribuan. Pada tahun 2010 itu kan masih belum ada, Online bukan belum belum kayak ada, sekarang. tapi masih sedikit, Iya. nggak sebanyak kayak sekarang. Kadang Online-nya. kita musuh kita, keluarga kita jualan sama. Iya benar Iya benar kan? benar. Nah, kalau dulu itu di awal 2010 kita posting tanpa ada caption, udah banyak yang beli. Oh. Nah, sekarang kita posting captionnya bagus, buru-buru ada yang beli. Yang nge-like nggak ada. Ya. Cuman kan kembali lagi kayak kita harus educate terus. Gimana caranya orang mau beli sedangkan kita sendiri aja cuman sekedar post foto aja sih anak SMP juga bisa. Jadi kita selalu ngasih review produknya seperti apa, captionnya yang benar, fotonya yang bagus kayak gitu. Dan Oke. itu tiap hari kayak gitu. Jadi dalam satu hari perputarannya untuk ngeluarin barang tuh bisa berapa, Ra? Kalau Berapis. sekarang bisa berapa ya? Jadi kalau satu orang itu kan bisa sampai satu truk. Satu orang satu truk. Satu orang pembeli. Satu pembeli Dia karena bawa kan truk, toko. bawa truk ke situ. Enggak, Berapa pakai ekspedisi. keluarga Ya, maksudnya itu pesan sendal? truk gitu. Tapi satu toko doang tuh. Satu toko. Nah, Ada kamu kok, kamu itu punya selalu berapa toko? diupdate. Banyak, Maksudnya lebih yang dari beli ke 100 kamu? toko. Sehari. Ada 100 toko. Dan itu tapi nggak tiap hari kan belinya, Oh, kayak iya, iya. mereka per 1 minggu sekali. Tapi kan tiap hari kita selalu packing. Jadi kalau kita ngomong untuk keluarnya dalam satu hari itu bisa sampai 50.000 pieces. Pieces. Guys, yang making keriting tangannya ya. Hah? Pantesan dia jadi crazy rich Enggak, Surabaya. belum. Artinya semoga. yang beli itu sekitar orang-orang, maksudnya Banyak. ya, maksudnya daerah dari Surabaya, sekitar Surabaya, nggak mungkin dari Dari luar kota kan? Luar kota semua. Kan dikirim pakai ekspedisi. Kayak contoh nih di Bali lebih dari 30 toko. Beli ke Tapi kamu. bukan toko saya. Beli ke kamu. Toko mereka, dan belinya di kita setiap satu toko per 1 minggu sekali, repeat order, ada yang satu truk Oke. kayak gitu, karena kan mereka punya toko. Betul. Gitu. Satu truk itu berarti kalau mereka repeat boleh tahu order nggak terus. berapa sih ininya range-nya deh, kalau sekali belanja itu berapa rupiah? Nah, satu truk Aku karena tahu harga apa. murah Iya. Itu itu berapa? cuma 100 sampai 150 juta aja. Cuma Terus berarti itu satu truk itu senilai 150 juta. sehari Tapi 30 orang. itu barangnya tuh kayak satuannya cuman berapa belas ribu gitu. Iya benar. Jadi harga dari 5.000 rupiah, paling mahal 50. Paling mahal 50.000 rupiah. Yang sendal-sendal itu apa? High tas. heels. Oh, high heels. Oh, ada high heels Ada juga. banyak, lebih dari 1.500 model, dan setiap satu model 3 sampai 7 warna. Wih, Itu gimana ya? Siapa yang mikirin modelnya itu? Tapi itu Aku berarti mikirin gudangnya loh. Aku tahu orang gudang ya. Iya. Gudang tiap ini beda-beda gitu, minggu nggak? Kita aja kemarin punya toko kecil. gede banget. Kayak waktu pas kita tuh belanja grosiran
swalayan ya kan? Yang mana sih? Yang kita belanja grosiran, iya, yang iya. swalayan yang kayak gitu orang bisa berdiri-berdiri di situ. Nanti ada foto, ada videonya di sini ya guys ya. Oh, yang buat TikTok di atas itu? Iyo, Sampai ada keluar. gitu. Hati-hati, adegan ini berbahaya. Itu gokil Itu banget. di gudang kamu tuh, TikTok itu? Iya benar. Tapi sebenarnya kalau aku lihat itu ada sisi baiknya. Sisi baiknya adalah gini, kalian itu bukan punya pabrik kan? Nggak punya pabrik. Jadi kalian itu membesarkan UMKM seluruh Indonesia. UMKM Merangkul seluruh Indonesia. merangkul UMKM. Seluruh Indonesia. Kalau ngomong seluruh Indonesia nggak mungkin seluruh Indonesia karena ya sebagian. Tapi di luar dari di luar dari Jawa ada. Ada, banyak. Sumatera, Banyak di banget. Pulau Kalimantan, kan pulau-pulau. Jadi Berarti intinya pengirimannya dari juga- pengrajin. Oh. Mereka biasanya kayak contoh pengrajin dari Semarang ya, mereka kirim satu truk langsung, kayak nggak kirim beberapa model dikit, jadi langsung sekali pengiriman langsung kayak 5.000 pieces gitu. Gitu Aku tuh. nggak kebayang sih apa. Nah, itunya nyortirnya gitu-gitu. Pasti bagus nggak sih? Quality controlnya. Pasti. Pasti Isinya dua gimana kali, tuh? dua kali. Jadi sebelum dikirim itu pasti di quality control sama si Bagian sana. juragan ibaratnya di bagian tukang-tukang. Kedua, ketika turun akan dilihat lagi tuh ada yang apa namanya penyot atau enggak. Cuman kan kembali lagi kayak kita nggak bisa bukain satu-satu, capek Iya, soalnya. benar. Nah, cuman kita ada garansi kayak contoh Pembeli. kadang itu ada beberapa barang yang nggak ada talinya. Nah, Mas itu nanti kalau nggak ada sepatu. talinya ya udah kita kirim Kirim. untuk talinya. Kamu pernah gagal nggak dalam berbisnis? Udah pasti sih. Aku Sampai tadi rasa kan yang pebisnis berhasil terus tadi kan. kayak pebisnis pasti udah ngalami di mana titik gagal kan. Karena yang namanya bisnis itu susah kan Kak, nggak mungkin Iya, kan. emang. Kalau Gampang gampang mah semua semua orang. orang. Iya, Bisnis. susah, harus Usaha. ngotot, nggak boleh kena mentok ya kan, nggak Iya, ada kata benar. mentok gitu. Ketika kita kepentok sesuatu ya kita harus bisa belok ke kiri atau belok ke kanan Iya, untuk benar. bisa jalan lurus lagi. Nah sekarang aku pengen tahu bisnis apa sih yang kamu gagal? Ada sih beberapa kayak kalau gagal enggak, sekarang udah mulai turun Atau kayak sold. clothing. Oh, Dulu baju. dulu pernah punya clothing tapi lebih tepatnya Mas Tom yang ini. Distro Bikin gitu. sendiri. Distro, Bikin namanya sendiri. Mortalium. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikinnya kebanyakan di Bandung. Oh, jadi Bandung nih kasih desain apa-apa ntar dibuatin, dikirim ke Surabaya, kamu jualin Iya gitu. benar kayak gitu. Dan sekarang kan clothing udah mulai turun. Itu udah sekarang udah nggak ada si Jadi Mortalium. udah Oke. jadi Bangkrut lah ibaratnya ya. Iya masih ini ya mati suri. Oh jadi iya. maju apa hidup nggak mau, hidup segan mati tak mau tuh. Wah, aduh iya Ya kan? benar-benar. Gitu. Hidup juga segan tapi mati juga nggak Mati bisa nggak mau. gitu. Jadi ya ada aja penting lah gitu. Terus habis itu juga sekarang Hesti juga lagi mulai merambah ke dunia food and beverage. F&B. Iya, F&B. Ini baru nih, baru. Baru aja sebenarnya Sapi ya? Sapi, iya benar. Baru masuk ke Jakarta belum buka tapi ya. Belum buka. Insya Allah bulan depan udah mulai buka 4 cabang yang di Jakarta. Nah itu range harga makanannya berapaan? 15.000 sampai 35. Ada 5 varian rasa dan itu nanti kita juga bisa kayak contoh nih si ikannya dagingnya kita jadiin satu sama bumbunya bisa tergantung request juga. Total pegawai yang kamu punya ada berapa? Kalau gitu. untuk digaji Berapa orang? tiap bulan hanya 185. Kamu tuh sering gak sih diremehin orang? Sering Dulu. meskipun sekarang juga sering namanya Sekarang? juga Setelah hidup ya begini? Kak. Iya pasti hidup itu kan penuh kritik ya, jadi kita nggak bisa kayak nyenengin banyak orang, nggak maksudnya nggak bisa nyenengin semua orang. Pasti ada yang nggak senang lah. Iya, apalagi dengan background saya itu saya lumayan ceplos-ceplos kalau ngomong, pedas. Jadi saya pas datang ke Surabaya, Bi kira-kira bisa diterima nggak ya di Jakarta? Soalnya kalau disuruh review, kalau nggak enak takut ngomong langsung. Nah itu karena itu tadi saya orang Surabaya ya, kalau ngomong harus ada pencak-pencoknya ya. Iya. Apa tuh yang? Kalau Surabaya itu kayak maksudnya harus ada cuknya. Oh. Kalau nggak ada cuknya itu kurang ini, Oh. kurang Apa tuh? keras. Gitu. Hah? Gua? Ya ada cucunya tuh. Gitu kan, gitu. Namanya juga bonek bon. Hah? Apa artinya itu? Jadi itu seperti kayak apa ya, Apaan sih? bisa diartikan dengan bagus, juga bisa bisa. diartikan dengan jelek. Yang bagus tergantung. apa? Kayak gini kali. Itu kali bahasa kayak- Indonesia-nya. Cik Ayun ya bang iku. Oh, cantik Nah banget. kayak Oh, gitu. cantik banget. Tapi pun juga ini disensor nggak ya? Nanti Iya, ditit, nanti ada. Nanti ada, tenang aja. Nanti ada. Kita aman kok, kita Iya. aman. Kalau nggak disensor kamu Jadi tiap kayak tiap ngomong itu selalu ada coknya gitu. Oh, kayak gitu. Nah bener-bener.
biar editor kita Editor, ada kerjaan. kalau nggak sensor, Iya. nanti potong Biar ada gaji. kerjaan ya Mbak. Iya, Potong biar gaji ada ya. kerjaan gitu. Jadi intinya maksudnya kan orang Surabaya ini ngomongnya tuh ceplos-ceplos Apa adanya. gitu, apa adanya, nggak basa-basi, dan memang nadanya mungkin agak sedikit tinggi Agak gitu sedikit kan. tinggi. Coba kalau kasih tips deh, kan banyak nih di luar sana tuh yang baru mulai dari awal, dari nol. Gimana sih caranya biar bisa sampai ke titik sukses kayak kamu gitu? Sebenarnya kita mau mulai ya udah kita mulai aja. Cuman kebanyakan orang-orangnya tuh kayak Mikir dulu ya. yang banyak di DM itu, Kak aku pengen mulain tapi nggak punya modal, Kak aku pengen mulain tapi aku takut gagal, kayak gitu. Jadi kayak banyak banget hal yang ditakutkan. Kak aku mau mulain tapi aku anaknya orang miskin, ya udah nggak ada habisnya. Nah, intinya satu sih, harus take action, harus sedikit nekat. Kalau nggak nekat nggak bisa. Ya. Apa sih mimpi yang belum tercapai? Sama Mas Tom berdua tuh ada nggak sih yang belum gitu loh, kira-kira belum apa? Kalau ngomong mimpi ya, kebetulan kita kan muslim ya, jadi memang sampai saat ini kita belum haji atau umroh. Karena itu kan menurut saya itu adalah apa ya namanya, Next step kita gitu ya. kita kayak bener-bener oke, aku siap gitu. Cuman sebenarnya kemarin udah mulai mau berangkat karena adanya corona, akhirnya nggak berangkat. Itu sih Belum karena rezeki. untuk orang tua alhamdulillah semuanya udah jauh lebih enak hidupnya daripada beberapa tahun kemarin. Intinya pokoknya itu tadi, kalau kalian mau mulai bisnis jangan kebanyakan mikir. Usaha Benar. tuh jangan bilang nggak ada modal, nggak pakai modal juga bisa. Banyak sekarang dropship, ya kan? dropship, Itu dari bisa. handmade pun juga bisa Iya, dropship. tinggal di foto-foto Jualin apa. barang temen juga Iya. bisa. Atau kalau kalian memang udah lebih yakin, ya banyak Nanti cara. kalau udah jualan barang teman dapat untung, kumpulin untuk punya untung, lama-lama bisa bikin beli modal kan gitu. Betul sekali. Oke, kalau gitu thank you banget Hesti Nggak udah kerasa. Sama-sama. sharing-sharing di Rasuk. Rasuk ini apa edisi perdana ya? Rasuk Perdana. edisi perdana, Mudah-mudahan abis ini langsung masuk sponsor. ngobrol sama Crazy Rich Surabaya nih. Iya. Mudah-mudahan bisa Bermanfaat menjadi ya. inspirasi buat yang lain, Amin. bisa nambah semangat buat yang lain. Kita bertiga ini pasti banyak negatifnya, tapi Sama aja. kita juga ada positifnya. Jadi kalau mau ngambil, Bu, yang ngambil yang Positif positif aja. loh. Negatifnya Ya, Duh. buang. Ya, Duh. Ya udah kalau gitu thank you banget Hesti. Sama-sama Kak, Makasih terima ya, kasih sudah Hesti diundang. Ya, udah ngeluangin waktu Mudah-mudahan. di sela-sela pembukaan dan meeting-meeting Iya. Sesapi. Mudah-mudahan nanti bisnis Sesapinya sukses. Kita pamit. Dadah. Dah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.